Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gerbang Arwah Tragedi Pamujan Geteh. Geteh tetes kutukan tumetes. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway Rp500.000, klik link di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Selamat Story. Syarat dan ketentuan berlaku. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerbang Arwah. Apa maksudmu? Bagaimana kau tahu tentang pusaka-pusaka ini? Jogopati tidak menjawab, ia hanya tersenyum dingin lalu tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata biasa. Kedua keris di tangannya berkilauan memancarkan aura mematikan. Arlingga segera mengangkat belati Kudrawinata untuk menangkis serangan itu. Namun kekuatan keris larang sukma milik Jogopati terlalu besar. Dentuman keras terdengar saat belati Kudrawinata menahan serangan itu. Tubuh Arlingga terpental jauh, menghantam tanah dengan keras hingga debu berterbangan. Arlingga! Ia tidak membuang waktu dan segera maju mengayunkan Bajragada memanggil kekuatan petir yang menggelegar dari langit. Namun sebelum serangannya mencapai Jogopati, tubuh Arjuna mendadak terasa berat. Rasanya seperti ada beban tak kasat mata yang menindihnya dari segala arah. Apa ini? Juna mencoba melawan kekuatan yang mencengkeram tubuhnya. Jogopati tertawa rendah penuh ejekan. Itu adalah kekuatan keris Jagatnata. Kau hanyalah serangga kecil yang tidak berdaya di bawahnya. Sebelum Juna bisa melawan, Jogopati melayangkan serangan dengan keris larang sukma, menghantam tubuh Juna hingga terpental. Tubuhnya menghantam batang pohon besar di belakangnya, menghasilkan bunyi retakan keras. Juna terjatuh ke tanah terengah-engah, tubuhnya bergetar menahan rasa sakit, namun ia tetap mencoba bangkit. Jogopati melangkah maju perlahan, auranya memancar semakin kuat. Kedua kerisnya bersinar dengan cahaya suram, seolah merayakan kemenangan yang sudah di depan mata. Ia menatap pusaka di tangan Arlingga dan juga Juna dengan tatapan penuh keserakahan. Pusaka kalian akan menjadi milikku. Di bawah rimbunan gelap alas Pamujan, suara arangan makhluk-makhluk gaib terdengar di mana-mana. Namun perhatian Reza dan Kuncoro terpusat pada Ndoro Jantrawulan, siluman ular hitam besar yang kini mendekati Mbah Arya, yang masih dalam proses pemulihan oleh Mbah Seno. Reza menyiapkan ketapel lintang rogo di tangannya, memasang peluru batu yang diperkuat dengan ajian Waturoso. Matanya tak lepas dari kepala ular besar itu. Kroco, siap-siap kalau dia balas menyerang. Kuncoro hanya mengangguk. Meski keduanya takut dilumat hidup-hidup oleh Ndoro Jantrawulan yang masih dalam wujud ular besar. Peluru batu yang ditembakkan Reza melesat dengan kecepatan tinggi, menghantam kepala Ndoro Jantrawulan dengan keras. Suara benturannya menggema, membuat ular raksasa itu tersentak ke belakang. Kepalanya terangkat dan desis amarah keluar dari mulutnya. Berani sekali kau menggangguku, akan kulumat kalian hidup-hidup. Raung Ndoro Jantrawulan, matanya bersinar merah menyala. Tubuh besar ular itu melesat maju dengan gerakan meliuk-liuk yang sangat cepat, nyaris tidak terlihat di antara pepohonan. Ekor besarnya menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar dan melemparkan dedaunan kering ke udara. Lari Zoro! Teriak Reza melompat ke samping untuk menghindari ekor besar yang menyapu tanah di belakangnya.
Kuncoro mengikuti dari belakang, nafasnya terengah-engah sambil tetap memegang kantong kresek amunisi. Ia berlari secepat yang ia bisa, tetapi tubuh Ndoro Jantrawulan terus mengejar mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Reza terus menembakkan peluru-peluru batu dari ketapelnya, tetapi kelincahan ular itu membuat semua serangannya meleset. Ya, orang nasi kena. Teriak Kuncoro mencoba tetap berlari meski dirinya sudah hampir kehabisan tenaga. Aku tahu, tapi kita nggak boleh berhenti. Kalau nggak kena, minimal bikin dia sibuk biar nggak menyerang Baharja. Namun sebelum Reza sempat melancarkan serangan berikutnya, ekor Ndoro Jantrawulan melesat cepat ke arah Kuncoro. Tubuh Kuncoro terpental jauh, menghantam batang pohon besar hingga roboh. Kuncoro! Reza berteriak panik, tetapi ia tidak sempat mendekat. Dalam sekejap, tubuhnya sendiri terjerat oleh lilitan tubuh besar Ndoro Jantrawulan. Lilitan ular itu semakin erat menghimpit tubuh Reza dengan kekuatan luar biasa. Nafasnya mulai tersengal, wajahnya memerah dan keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Sekarang kau di tanganku, bocah. Desis Ndoro Jantrawulan, wajahnya mendekat ke arah Reza, matanya bersinar dengan kebencian. Lepaskan aku, lo peteng! Reza meronta sekuat tenaga, tetapi lilitan ular itu seperti baja yang tidak bisa ditembus. Nafasnya semakin pendek. Pandangannya mulai kabur, kesadarannya perlahan memudar. Tiba-tiba suara geraman keras terdengar dari arah kegelapan tempat Kuncoro terlempar. Ndoro Jantrawulan menoleh ke arah suara itu, raut wajahnya seketika berubah. Sebuah pohon besar melayang dari dalam hutan menghantam kepala Ndoro Jantrawulan dengan keras. Lilitannya melemah sesaat, memberikan Reza cukup ruang untuk menarik nafas panjang meski tubuhnya masih belum sepenuhnya bebas. Apa ini? Siapa yang berani menyerangku? Ndoro Jantrawulan menoleh dengan tatapan liar mencari sumber serangan. Siluet seseorang melompat lincah dari satu batang pohon ke batang lainnya. Gerakannya begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Setiap langkahnya begitu ringan seperti bayangan yang melayang di atas pepohonan. Ndoro Jantrawulan yang tengah berhadapan dengan Reza menyipitkan matanya tajam mencoba mengenali sosok itu. Makhluk apa itu? Namun sebelum ia sempat bereaksi, sebuah pukulan keras menghantam wajahnya dengan telak. Kepala ular besar itu terhuyung ke belakang, tubuhnya yang kokoh bahkan kehilangan keseimbangan beberapa saat. Sosok misterius itu akhirnya mendarat di depan Reza di bawah cahaya redup alas pamujan. Kini terlihat jelas bahwa itu adalah Kuncoro, tetapi dengan kesadaran yang berbeda. Tatapan Kuncoro yang biasanya canggung kini berubah tajam, penuh intimidasi. Tubuhnya bergerak dengan gesit, sementara aura hitam yang memancar dari tubuhnya menciptakan aura mengerikan yang sulit diabaikan. Di dalam tubuhnya, Jawoto, roh kera hitam penjaga alas Waranggono, telah masuk menguasai setiap gerakannya. Dengan kekuatan besar, Kuncoro menarik ekor Ndoro Jantrawulan yang melilit tubuh Reza. Tangannya mencengkeram erat, lalu dengan satu tarikan kuat, ia berhasil melonggarkan jeratan ular besar itu. Reza jatuh ke tanah dengan nafas tersengal-sengal, tubuhnya gemetar akibat lilitan yang hampir meremukkan tulangnya. Kuncoro segera menarik tubuh Reza lebih jauh, membaringkannya di tanah dengan hati-hati. Ia memeriksa dengan jarinya untuk memastikan apakah Reza masih bernapas atau tidak. Namun tindakan itu justru membuat tubuh Reza mengerjang mendadak. Jangkrik! Suara Reza terbata-bata. Suaranya lemah namun jelas terdengar. Jawoto yang berada di dalam tubuh Kuncoro menggaruk kepalanya, tampak bingung melihat Reza yang tiba-tiba seperti orang setip. Jawoto mengeram pelan seperti bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tangan kerucut tepat tai kucing, Jawoto. Balas Reza dengan napas terputus-putus, wajahnya masih pucat. Mendengar itu, Jawoto segera mencium tangan tubuh yang dirasukinya. Matanya menyipit seketika dan ia langsung mengusap-usap jarinya ke tanah untuk menghilangkan bau yang menyengat.
Kan aku udah bilang bau malah dicium. Ora Kuncoro, ora Jawata padha nih. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Desisan keras kembali terdengar, memecah suasana. Reza dan Kuncoro menoleh bersamaan ke arah suara itu. Siapa kau? Berani sekali ikut campur dengan urusanku. Desis Ndoro Jantrawulan, matanya bersinar merah dengan amarah membara. Tubuh besarnya melesat maju, ekornya meluncur tajam seperti cambuk raksasa, langsung mengarah ke tubuh Kuncoro. Namun dengan sigap, Jawata yang mengendalikan tubuh Kuncoro menangkap ekor besar itu dengan kedua tangannya. Ia mencengkeramnya erat, otot-otot di lengannya menonjol akibat kekuatan yang ia keluarkan. Dengan teriakan rendah, Kuncoro memutar tubuhnya melemparkan ular besar itu ke arah pepohonan di sekitarnya. Tubuh Ndoro Jantrawulan menghantam beberapa pohon hingga tumbang. Ia mengerang kesakitan tetapi masih berusaha bangkit. Reza yang mulai pulih dari kondisinya mengambil peluru kembali dari batuan di bawahnya, membaca ajian Watu Roso, lalu melancarkan serangan dengan segenap kekuatannya yang tersisa. Aku belum selesai ulo peteng. Peluru itu melesat cepat, bersinar dengan cahaya magis, selalu menghantam tubuh besar Ndoro Jantrawulan dengan keras. Serangan itu berlanjut dengan pukulan-pukulan keras dari Kuwoto. Kombinasi serangan mereka mulai membuat Ndoro Jantrawulan terpojok. Meskipun siluman ular itu masih mencoba melawan, kekuatannya mulai melemah. Namun di tengah pertarungan sengit itu, suara raungan keras menggema di seluruh hutan. Suara itu berasal dari Jogopati yang bertarung di tempat lain. Ndoro Jantrawulan terdiam sejenak, matanya menyipit ke arah sumber suara. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melesat mundur dengan cepat, menjauh dari Reza dan Kuwoto. Ini belum selesai. Kuwoto, jangan biarkan dia lari. Kuwoto mengangguk tegas, selalu melesat gesit di antara pepohonan, melompati dahan demi dahan dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Keras kepala juga ke makhluk hina. Desis Ndoro Jantrawulan, suara dinginnya menggetarkan udara. Tubuh siluman itu perlahan berubah, sisik hitam yang menutupi kulitnya semakin tebal. Cakar di kedua tangannya memanjang dan tajam. Pergerakannya memang menjadi lebih lambat, tetapi aura kekuatannya meningkat drastis, memancarkan ancamannya tidak terbantahkan. Kuwoto melompat dari atas pohon, melayangkan tinju yang kuat ke arah kepala Ndoro Jantrawulan. Namun siluman ular itu dengan gesit mengangkat cakarnya. Menangkis serangan tersebut, tubuh Kuwoto terdorong mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang kau lakukan di tubuh manusia ini, makhluk lemah? Ndoro Jantrawulan menyeringai dengan tatapan penuh penghinaan, namun Kuwoto tidak menjawab. Ia kembali melesat maju, menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang cepat. Tapi kali ini, Ndoro Jantrawulan tampaknya telah mempelajari pola serangannya. Dengan mudah ia menangkis hampir setiap pukulan yang dilayangkan oleh Kuwoto, bahkan sesekali melancarkan serangan balasan yang memaksa Kuwoto mundur. Dari arah gerbang arwah, tengkorak-tengkorak yang diselimuti asap hitam mulai keluar, melayang di udara seperti pasukan bayangan. Mereka menyerang tanpa henti, melancarkan serangan mendadak ke setiap orang yang melawan. Demit-demitnya keluar lagi. Reza terus menarik ketapelnya. Peluru-peluru batu yang dipersenjatai ajian Watu Roso melesat dari ketapel lintang rogo miliknya, menghantam tengkorak-tengkorak itu hingga hancur berkeping-keping. Tapi bukannya berkurang, jumlah mereka justru bertambah. Meski Kuwoto dapat menghancurkan mereka dengan mudah, banyaknya gerombolan demit membuat situasi semakin sulit. Kuwoto! Panggil Reza, suaranya penuh tekanan. Ia berusaha meminta bantuan. Tetapi Kuwoto kini terjebak dalam pertarungan melawan Ndoro Jantrawulan. Sementara demit-demit lain terus menyerangnya tanpa henti. Melihat kekacauan ini, Ndoro Jantrawulan menyeringai puas. Ia memanfaatkan momen itu, membuka mulutnya dan menyemburkan racun hitam yang mematikan. Racun itu melesat cepat, menghantam pepohonan di sekitarnya hingga menghitam, kering dan hancur menjadi serpihan.
Kau harus lebih pintar dari ini, makhluk bodoh. Kuoto berhasil berlindung di balik batang pohon besar, tetapi posisinya kini semakin jauh dari Reza, membuatnya kesulitan untuk melindungi sahabatnya itu. Sekarang tidak ada lagi yang akan membantumu, ujar Doro Jantrawulan, tatapannya tajam mengarah langsung ke Reza. Doro Jantrawulan melesat maju, cakarnya yang panjang dan tajam terangkat, siap merobek tubuh Reza. Kuoto mencoba mendekat, tetapi gerombolan dedemit menghadangnya, membuatnya kesulitan bergerak lebih cepat. Inilah akibatnya jika kau ikut campur. Dalam hitungan detik, Doro Jantrawulan telah berada tepat di depan Reza. Cakar panjangnya terangkat tinggi, siap mengayun, namun tiba-tiba tubuh besar siluman itu berhenti. Sesuatu yang tak kasat mata tampaknya menahannya di tempat, mencegahnya bergerak. Apa ini? Desis Doro Jantrawulan, suaranya mulai terdengar panik. Dari sisi lain, Bah Arya muncul dengan cepat menerjang ke arah Doro Jantrawulan. Tinju yang dipenuhi kekuatan ajian Braja Musti menghantam sisi tubuh Doro Jantrawulan dengan keras. Tubuh besar siluman itu terpental jauh, menghantam tanah dengan keras hingga menciptakan lubang besar di tempatnya jatuh. Bahaya! Reza berseru, nafasnya masih tersengal, tetapi senyuman lega muncul di wajahnya. Bah Arya berdiri tegak, tatapannya dingin dan tajam mengarah langsung ke tubuh Doro Jantrawulan. Kalian bantu Juna dan Arlingga, aku punya urusan dengan demit ular itu, ujar Bah Arya, suaranya berat dan penuh wibawa. Reza terdiam sejenak, ada sesuatu yang berbeda dari sosok Bah Arya kali ini. Tatapannya begitu serius, bahkan membuat Reza tidak mampu berkata-kata untuk menolak perintahnya. Kuoto, ayo ikut aku. Reza melambaikan tangannya ke arah Kuncoro yang masih dirasuki. Kuoto menoleh sejenak, lalu ia mengangguk melesat menghampiri Reza, meninggalkan Bah Arya yang kini berdiri sendirian di hadapan Doro Jantrawulan. Doro Jantrawulan bangkit perlahan, tubuhnya yang besar bergetar hebat, bukan karena rasa takut, melainkan karena amarah yang menggelak. Matanya memancarkan cahaya merah yang semakin suram, sementara sisik-sisik hitam di tubuhnya mulai mengelupas, memperlihatkan luka-luka menganga yang mengeluarkan cairan hitam pekat. Rupanya kau masih memiliki kekuatan, Arya. Bah Arya tidak menjawab, ia melangkah maju. Tinjunya yang dipenuhi ajian Braja Musti mengepulkan asap putih. Sorot matanya dipenuhi kemarahan yang tidak biasa, sebuah kemarahan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ini untuk Ki Wirawan, Sumi dan warga desa Wirata yang menjadi korbanmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini, Jantrawulan. Tinju Braja Musti Bah Arya menghantam tubuh Doro Jantrawulan bertubi-tubi, tidak memberi siluman itu kesempatan untuk melawan. Cairan hitam pekat menyembur dari tubuh Jantrawulan setiap kali pukulan itu mengenai tubuhnya, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Ini tidak mungkin. Arang Doro Jantrawulan, tubuhnya semakin melemah, kekuatan besar yang ia banggakan kini tampak sia-sia di hadapan serangan Bah Arya. Dari kejauhan, Reza berdiri terpaku menyaksikan pemandangan yang hampir tidak bisa ia percaya. Apa yang terjadi dengan Bah Arya? Ia belum pernah melihat Bah Arya bertarung dengan intensitas sebesar ini sebelumnya. Sosok pria tua yang biasanya lembut dan penuh canda itu kini berubah menjadi seseorang yang menyeramkan. Seperti seorang algojo yang sedang menuntut keadilan atas dosa-dosa masa lalu. Dalam kondisi terpojok, Doro Jantrawulan mencoba melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam pekat melayang cepat ke arah pepohonan. Namun Bah Arya tidak memberikannya kesempatan. Ia merapalkan ajian pengikat raga dan dalam sekejap, asap hitam itu berubah kembali menjadi wujud manusia ular. Sudah aku katakan, kalau aku tidak akan membiarkanmu lari lagi, Jantrawulan. Doro Jantrawulan mulai panik.
Ia mengerang marah memanggil gerombolan demit yang keluar dari gerbang arwah untuk menyerang Baharia. Namun dengan tenang Baharia membaca lantunan ayat suci dan merapal amalan pemutih, membuat setiap demit yang mendekat terbakar oleh cahaya putih yang menyilaukan. Tidak. Doro Jantrawulan menyadari bahwa bantuan dari pasukannya tidak cukup untuk menyelamatkannya. Siluman ular itu mencoba melarikan diri ke tempat Jogopati berada, berharap menemukan perlindungan, tetapi Mbah Arya dengan gesit melesat menggunakan ajian Wiraga Kencana, mengejarnya dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata. Tinju Braja Musti milik Mbah Arya menghantam perut Doro Jantrawulan, membuat tubuh besar itu terhempas ke tanah dengan keras. Makhluk itu merintih kesakitan, tubuhnya terlihat semakin melemah. Tidak, jangan serang aku lagi. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang telah aku perbuat. Suaranya penuh dengan rasa takut yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Namun Mbah Arya tidak menunjukkan belas kasihan. Ia melilitkan tasbih pusaka miliknya di tangan, membaca mantra untuk memperkuat ajian Braja Musti. Tangannya kini diselimuti asap putih tebal, kulitnya berubah merah, sementara urat-urat di tangannya tampak menonjol seperti akar pohon tua. Ini adalah takdir yang telah ditentukan Sang Pencipta untukmu, Jantrawulan. Seperti yang kau katakan sebelumnya, tapi kali ini kau yang akan menanggungnya. Doro Jantrawulan mencoba melawan untuk terakhir kalinya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan racun hitam ke arah Mbah Arya. Tetapi dengan gerakan gesit, Mbah Arya melompat ke udara menghindari semburan itu. Dalam lompatan itu, ia melesat dengan tinjunya terangkat tinggi, tepat mengarah ke mustika merah yang bersinar di dahi Jantrawulan. Mustika Duka Wirata. Dengan kekuatan penuh, tinju Braja Musti menghantam mustika merah itu. Retakan besar muncul di permukaannya sebelum akhirnya mustika itu pecah berkeping-keping. Namun bukan hanya mustika yang hancur, kepala Doro Jantrawulan pun ikut hancur, menyisakan tubuh besar tanpa kepala yang jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Mbah Arya mendarat dengan mantap di hadapan tubuh itu. Nafasnya berat. Ia menatap tubuh Doro Jantrawulan dengan dingin, lalu perlahan berkata dengan suara pelan, dengan ini, Ki Wirawan, Sumi dan warga desa Wirata sekarang bisa tenang. Cahaya redup yang sebelumnya menyelimuti tubuh Doro Jantrawulan perlahan memudar, menghilang bersama kegelapan malam. Sosok inang yang selama ini Mbah Arya cari akhirnya tumbang, membawa akhir dari dendam yang telah dipendam selama puluhan tahun. Mbah Arya berdiri diam, membiarkan keheningan malam melingkupi dirinya. Janjinya telah terpenuhi, tetapi di balik semua itu, terlihat kelelahan yang begitu mendalam di wajahnya. Di sisi lain medan pertempuran, Arlingga dan Juna berjuang keras menghadapi Jogopati. Serangan mereka tidak pernah berhenti, tetapi hasilnya jauh dari yang mereka harapkan. Arlingga mengayunkan belati Kudrawinata dengan penuh kekuatan. Cahayanya yang terang dari ajian cahaya manunggal menghujam tubuh Jogopati berkali-kali. Di sisi lain, Juna mengayunkan Bajragada miliknya, menciptakan kilatan petir setiap kali senjata itu menghantam tubuh lawan mereka. Suara benturan keras memenuhi udara. Luka-luka besar terlihat di tubuh Jogopati. Tapi dalam hitungan detik, luka-luka itu kembali sembuh seolah tidak pernah ada. Apa-apaan ini? Juna terengah-engah, tubuhnya dipenuhi peluh dan nafasnya semakin berat. Arlingga berdiri di sampingnya mengusap peluh dari dahinya. Serangan kita kenapa tidak berdampak apa-apa? Jogopati berdiri tegak menyaringi penuh ejekan. Berapa kali pun kalian menyerang, itu tidak akan ada gunanya. Aku adalah makhluk abadi, tidak ada yang bisa mengalahkanku di sini. Mendengar itu, Arlingga menggelengkan kepala, tatapannya penuh keberanian.
yang menggenggam belatinya lebih erat lalu melangkah maju. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan dewa sekalipun akan menemui ajalnya. Kau hanya mencoba menunda kehancuranmu sendiri. Jogopati menyipitkan matanya, senyumannya berubah menjadi seringai penuh kebencian. Keyakinanmu itu akan menjadi kehancuranmu, bocah. Aku akan membuktikannya. Jogopati mengangkat keris Jagatnata, memegangnya sejajar dengan dada, yang mulai merapalkan sebuah mantra dalam bahasa kuno. Suaranya menggema di udara. Dari bilah keris itu aura hitam pekat menyebar ke segala arah, menciptakan tekanan besar yang tak terlihat. Arlingga dan Juna tiba-tiba berlutut, tubuh mereka membungkuk seperti sedang memikul beban raksasa. Keringat dingin mengalir deras dari wajah mereka dan napas mereka tersengal-sengal. Apa ini? Kenapa tubuhku terasa berat sekali? Juna berusaha berdiri tetapi lututnya terasa seperti dipaku ke tanah. Arlingga mencoba mengangkat belatinya tetapi bahkan itu terasa mustahil. Ini tekanan dari kerisnya. Di kejauhan, Reza dan Kuncoro yang baru saja ingin bergabung tiba-tiba merasakan hal yang sama. Tubuh mereka seolah dihantam oleh beban besar, membuat mereka jatuh berlutut di tempat. Apa ini? Boyoku berat banget Wajahnya berkerut menahan tekanan yang terus menghantam tubuhnya. Ki Aksa dan Yudaseta akhirnya tiba di pelataran Candi Alas Pamujan. Namun langkah mereka terhenti, mata mereka membelalak saat menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Tidak mungkin. Itu keris Jagatnata dan Larang Sukma. Yudaseta mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Amarah menggelak di dadanya. Terlihat pusaka yang selama ini menjadi penghormatan bagi leluhurnya, Ki Samudra dan Surya Jalu, kini berada di tangan Jogopati. Makhluk keparat! Yudaseta mengeram, tubuhnya bergetar menahan dorongan untuk maju menyerang. Namun sebelum ia sempat melangkah, Ki Aksa meraih lengannya dengan kuat. Jangan Yuda, jangan mendekat. Dia masih menggunakan kekuatan keris Jagatnata. Kita tidak bisa sembarangan mendekatinya. Dari sisi lain, Baseno yang sedang memantau pertarungan segera menghampiri mereka. Wajahnya penuh dengan rasa ingin tahu yang bercampur dengan kekhawatiran. Apa maksudmu, Ki Aksa? Kau mengenali keris itu? Ki Aksa mengangguk pelan, matanya tidak lepas dari Jogopati yang berdiri di tengah medan, memegang kedua keris pusaka dengan angkuh. Keris itu adalah pusaka dari dua terah besar, Jolopati dan Lintang Jalu. Suara Ki Aksa berat, seolah kata-katanya membawa beban sejarah yang mendalam. Dirinya menjelaskan kalau keris Jagatnata memiliki kemampuan untuk menciptakan tekanan besar, membuat musuh yang berada dalam jangkauannya merasa seperti memikul beban tak kasat mata. Sementara keris Larang Sukma mampu menggandakan kekuatan serangan berkali lipat, menjadikannya senjata yang nyaris tidak terkalahkan. Baseno yang berdiri di dekatnya segera menyadari situasi itu. Jadi keris itu yang menciptakan tekanan ini? Ki Aksa mengangguk cepat. Benar, itu adalah ajian Rogoselo dari keris Jagatnata. Siapapun yang berada dalam radius 10 meter dari pengguna keris ini akan merasakan beban berat yang tak kasat mata. Hanya mereka yang berada di luar jangkauannya yang tidak terpengaruh. Baseno mengusap wajahnya, menyadari bahwa mereka telah terlambat. Arlingga, Juna, Reza, dan Kuncoro sudah berada dalam jangkauan kekuatan keris itu. Mereka semua kini terjebak dalam pengaruh tekanan besar yang mematikan. Jogopati berdiri di tengah-tengah mereka, matanya penuh dengan kepuasan. Lihatlah kalian semua berlutut di hadapanku. Ini adalah akhir dari perlawanan kalian.
Aura hitam dari keris itu terus menyelimuti medan pertempuran, membuat udara semakin berat. Setiap tarikan nafas terasa menyiksa dalam keheningan yang mencekam. Suara tawa dingin Jogopati menggema seperti lonceng kematiannya menanti. Jogopati menatap puas ke arah Arlingga, Juna, Reza, dan Kuncoro yang terjebak di dalam tekanan besar itu. Ia tertawa lagi, mengangkat keris lainnya, keris larang sukma ke dadanya. Kini aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Bersiaplah untuk menghadapi kehancuran kalian. Jogopati merapalkan mantra, sebuah mantra aura hitam yang menyelimuti tubuhnya, dan kekuatan dari keris larang sukma menggandakan auranya berkali lipat. Dengan serangan ini, ia bisa menghancurkan siapa saja yang berada di sekitarnya. Ki Aksa mulai panik. Jika dibiarkan, mereka semua akan hancur olehnya. Kita harus merebut keris Jagatnata dari tangannya. Basena menatap tajam ke arah Ki Aksa. Bagaimana bisa merebutnya? Kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Satu-satunya cara adalah dengan serangan jarak jauh. Kita harus menyerangnya dari luar radius pengaruh keris itu. Arlingga dan Juna berusaha bangkit dengan sekuat tenaga meski tekanan besar dari Jogopati masih menghantam tubuh mereka. Mereka perlahan berhasil berdiri, namun setiap gerakan terasa seperti mengangkat beban berkali-kali lipat. Juna, kita tidak boleh kalah di sini. Juna mengangguk perlahan meski tubuhnya masih gemetar. Jogopati yang melihat mereka mencoba bangkit hanya tertawa lagi. Percuma saja. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan ini. Dengan tatapan tajam, ia melangkah mendekati Arlingga dan Juna yang masih berdiri dengan tubuh yang terlihat kelelahan. Ini adalah akhir dari kalian semua. Manusia-manusia lemah. Ia mengangkat keris larang sukma, siap menghunuskan serangan terakhirnya. Namun saat ia mengayuhkan kakinya untuk melangkah lebih dekat, tubuhnya tiba-tiba tersentak, hampir terhuyung jatuh ke tanah. Apa ini? Ia merasakan sesuatu yang menahan pergerakan kakinya. Ketika ia menunduk, terpampang makhluk gondrong yang menyeringai. Itu adalah Kuncoro yang masih dirasuki oleh Jawoto. Dirinya mencengkram kaki Jogopati dengan erat. Tubuh Kuncoro beringsut di tanah seperti seekor cacing. Makhluk bodoh, lepaskan aku. Ia menginjak tangan Kuncoro dengan keras, berusaha melepaskan cengkeraman itu. Meskipun rasa sakit jelas terlihat di wajahnya, Kuncoro tidak mau melepaskan cengkeramannya. Keras kepala sekali kau. Jogopati semakin murka. Ia mengangkat kerisnya bersiap memotong tangan Kuncoro dengan keris larang sukma. Kuat! Teriak Reza yang panik melihat itu sebelum akhirnya sebuah batu besar melayang dengan kecepatan tinggi. Sebuah ledakan menghantam tangan kanannya yang menggenggam keris Jagatnata. Jogopati menatap kesal ke arah serangan itu berasal. Di sana, Mbah Arya berdiri sambil menenteng beberapa batu. Keris itu terpental jauh ke udara. Ki Aksa yang melihat itu segera memberi isyarat pada Yuda yang ada di sampingnya. Yuda, cepat ambil keris itu. Yuda Seta mengangguk. Ia segera berlari, lalu menangkap keris leluhurnya itu sebelum menyentuh tanah. Begitu keris itu berpindah tangan, aura tekanan besar yang sebelumnya diciptakan oleh ajian Rogoselo dari keris Jagatnata menghilang seketika. Arlingga, Juna, Reza, dan Kuncoro yang sebelumnya tertekan oleh beban berat itu akhirnya terbebas. Kurang ajar sekali ke orang tua. Ia ingin menghampiri Mbah Arya. Lupa kalau di bawahnya masih ada Kuoto yang memanfaatkan momen itu untuk menarik kaki Jogopati dengan kekuatan besar hingga tubuhnya terjatuh ke tanah. Gerak ke barat, akan aku habisi kau lebih dulu.
Sebelum Jogopati sempat bangkit, Kuncoro menendang perutnya dengan kuat, membuat tubuh besar itu terseret di tanah hingga beberapa meter. Juna, ini kesempatan kita. Arlingga dan Juna tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan belati Kudrawinata yang bersinar terang. Arlingga melesat maju, menebas tubuh Jogopati menciptakan luka panjang di dadanya. Juna mengikuti dari belakang, melompat tinggi dengan pusaka Bajragada di tangannya. Ia menghantamkan ujung pusakanya ke tubuh Jogopati hingga tertusuk dalam. Kilatan petir besar turun dari langit menghantam tubuh Jogopati yang terluka. Tubuhnya mengejang, suara erangan kesakitan keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Baharia mendekati Reza yang masih terduduk di tanah, terlihat bingung dan lelah. Gemblung, kamu ngapain cuma nonton toh? Tegur Baharia sambil menjewer telinga Reza dengan keras. Sakit mbak, sakit. Baharia mendengus sebal. Dengan cepat ia menyerahkan 3 batu sebesar genggaman tangan ke arah Reza. Ini, pakai ini. Jangan cuma pengonggoy wedus kurang gizi. Mata Reza berbinar-binar melihat batu itu. Wajahnya langsung berubah ceria. Siap, Mbah. Reza segera bangkit. Ia melemparkan Ajan Waturoso bersamaan dengan Baharia. Dalam satu gerakan serempak, mereka melemparkan batu-batu itu ke arah Jogopati yang tubuhnya masih diselimuti kilatan petir dari serangan sebelumnya. Ledakan besar terjadi di udara, menciptakan kepulan asap hitam pekat yang menyelimuti tubuh Jogopati. Arlingga, Juna, dan Kuncoro yang berjaga di sekitar mundur perlahan, memperhatikan kepulan asap itu dengan hati-hati. Mereka berharap serangan tersebut cukup untuk melumpuhkan makhluk itu. Namun harapan mereka sirna ketika sebuah siluet besar muncul dari balik kepulan asap. Siluet itu semakin membesar hingga akhirnya memperlihatkan wujud asli Jogopati. Tubuhnya kini jauh lebih besar, otot-ototnya tampak kokoh, dan aura hitam pekat menyelimuti dirinya dengan intensitas yang lebih mengerikan. Luka-luka yang sebelumnya mereka ciptakan kini menghilang, seolah tidak pernah ada. Tidak mungkin. Arlingga terkejut, matanya membelalak. Jogopati menyeringnya lebar, tatapannya penuh ejekan. Kalian benar-benar tidak belajar ya. Lihatlah, tidak ada luka sedikit pun di tubuhku. Basena bergerak maju, berdiri di samping Arlingga dan Juna yang masih terengah-engah. Matanya tajam mencoba menilai situasi. Dia pasti punya kelemahan. Tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini termasuk dia. Kita hanya perlu menemukannya. Namun sebelum mereka sempat merespon, Jogopati melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Tinju raksasanya diarahkan ke tubuh Kuncoro. Kuncoro yang masih berada di bawah pengaruh Jawato segera melompat untuk melawan. Ia melayangkan tinju keras ke arah Jogopati, tetapi kali ini Jogopati yang sudah jauh lebih kuat menangkap tinju itu dengan mudah. Kau pikir demit keras sepertimu bisa melawanku? Dengan satu gerakan, ia melempar tubuh Kuncoro ke tanah dengan keras. Tanah di bawahnya mencekung, menciptakan retakan besar yang menyebar ke segala arah. Kuncoro terbatuk-batuk, tubuhnya terdorong mundur dengan luka-luka yang mulai terlihat. Jogopati berdiri tegap, mengangkat keris larang sukma di tangannya. Matanya menyapu seluruh medan pertempuran dengan tatapan penuh dominasi. Kalian semua hanyalah cacing kecil di hadapanku. Aku akan memastikan kalian tidak akan pernah bisa menghirup udara segar lagi. Namun meski situasi tampak semakin buruk, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda menyerah. Di balik kekuatan Jogopati yang luar biasa, mereka tahu pasti ada celah untuk mengalahkannya. Ini belum selesai, makhluk abadi. Teriak Arlingga menggenggam belati Kudrawinata lebih erat, matanya bersinar penuh tekad. Ia mengangkat belati itu sejajar dengan dadanya lalu memejamkan mata.
Dengan lantunan mantra yang mengalir dari bibirnya, belati itu mulai bersinar terang, memancarkan cahaya yang berpendar seperti matahari di tengah kegelapan alas Pamujan. Arlingga membuka matanya, tatapannya saja menatap Jogopati. Ia melemparkan belati itu ke udara dan dalam sekejap, belati tersebut membelah dirinya menjadi 10. Masing-masing belati bersinar terang, melayang mengitari Jogopati seperti tombak cahaya yang siap menghujam dari segala arah. Coba kau rasakan ini makhluk abadi. Dengan satu gerakan tangan, belati-belati itu melesat cepat menghujam tubuh Jogopati dari berbagai arah. Namun alih-alih takut, Jogopati justru tertawa keras. Ia meninju beberapa belati yang datang, sementara sisanya menembus tubuhnya. Tapi seperti sebelumnya, luka-luka itu segera sembuh tanpa meninggalkan bekas. Serangan Patiwira tambah lebih menyakitkan dibandingkan ini, bocah. Juna yang menyadari serangan itu belum cukup segera maju ke depan. Ia menggenggam erat Bajragada, pusakanya yang kini dipenuhi kilatan petir yang menggumpal di ujungnya. Bagaimana dengan ini makhluk terkutuk? Dengan kekuatan penuh yang menghantamkan gada itu ke tubuh Jogopati, kilatan petir yang menyambar langit turun dengan suara menggelegar, menghantam tubuh Jogopati dengan kekuatan luar biasa. Jogopati terdorong mundur beberapa langkah, tubuhnya terlihat mengejang. Kilatan petir masih menyelimuti tubuhnya yang besar, tetapi hanya dalam hitungan detik, ia kembali berdiri tegak menyeringai lebar. Itu saja. Aku harap kalian punya sesuatu yang lebih baik, karena ini terlalu mudah bagiku. Sementara itu, Yudaseta yang kini menggenggam keris Jagatnata mencoba menggunakan kemampuan keris leluhurnya itu. Ki Aksa pernah mengajarkan pada dirinya mengenai mantra ajian Rogoselo. Ketika mantra itu dibacakan, Yuda dapat merasakan aliran energi dari keris tersebut membuatnya mulai memahami kemampuannya. Dari keris itu mengeluarkan asap putih tipis. Yuda mengarahkan kerisnya pada Jogopati. Sebuah tekanan besar seketika menimpa Jogopati, membuatnya berhenti bergerak. Kau bisa menggunakan keris itu? Darah Trajolopati dan Tralintang Jalu mengalir di tubuhnya. Tentu saja dia bisa menggunakannya. Jogopati mengeram berusaha menggerakkan tubuhnya, namun Bah Arya yang melihat kesempatan itu melesat ke depan dengan ajian Braja Musti. Kuoto mengikuti di sebelahnya. Mereka menghantam tubuh Jogopati dengan pukulan keras yang membuatnya terseret beberapa meter. Cairan hitam bermuncaratan dari tubuhnya menyelimuti tanah di bawahnya. Berhasil. Arlingga dan Juna menggeleng, menatap luruh ke arah Jogopati yang masih berdiri tegak. Meski serangan itu terlihat telak, tubuhnya yang sebelumnya penuh luka perlahan sembuh seperti tidak pernah terluka sama sekali. Tidak mungkin, bahkan serangan itu tidak bisa menumbangkan dirinya. Semua yang ada di sana tertegun. Serangan mereka meski telah dilancarkan dengan kekuatan penuh tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang terjadi? Mengapa lukanya selalu kembali pulih? Jogopati melayang lebih tinggi ke udara. Di tangannya bola api besar mulai terbentuk, memancarkan panas yang menyengat. Sekarang giliran aku yang menyerang. Jogopati melemparkan bola api itu secara beruntun. Dengan kecepatan luar biasa, mereka semua yang ada di sana seketika berlarian berusaha menghindari bola api tersebut. Arlingga dan Juna berusaha menghalau bola-bola api dengan senjata mereka, tapi jumlahnya terlalu banyak. Kobaran api mulai menyelimuti mereka, memaksa mereka bergerak semakin ke tepi, sementara panas menyengat membakar udara di sekeliling mereka. Semuanya keluarlah dan hancurkan mereka semua. Semua mata beralih ke arah Candi Pamujan yang masih diselimuti asap hitam tebal. Dari dalamnya satu persatu sosok mulai muncul, prajurit-prajurit kerajaan yang telah mati. Tubuh mereka membusuk tetapi masih mengenakan zirah usang dan memegang senjata berkarat.
Jumlah mereka terus bertambah, memenuhi medan pertempuran dengan langkah berat yang terdengar seperti dentuman kematian. Prajurit-prajurit itu menyerang dari berbagai arah, mengayunkan senjata mereka ke arah siapa saja yang mendekat. Mereka menyerbu tanpa rasa takut hanya dengan satu tujuan: menghancurkan semua yang menghalangi. Kita tidak bisa terus bertahan seperti ini. Juna mulai kehabisan tenaga. Ia menghantamkan Bajragada ke salah satu prajurit, tetapi lebih banyak yang datang menggantikan. Jogopati tidak membiarkan mereka bernapas lebih lama. Ia melesat maju dengan kecepatan tinggi. Tinjunya diarahkan langsung ke tubuh Arlingga dan Juna. Tubuh mereka terlempar jauh menghantam tanah dengan keras. Luka-luka baru mulai muncul di tubuh mereka, sementara nafas mereka semakin berat. Arlingga, Juna. Reza panik melihat kondisi kedua temannya. Jogopati menoleh. Matanya tajam menatap Reza dan Kuncoro yang masih sibuk melawan prajurit-prajurit kerajaan itu. Dalam sekejap, tangannya yang besar mencengkeram kepala Reza dan Kuncoro sekaligus, mengangkat mereka tinggi-tinggi. Lepaskan tanganmu! Tanganmu mampu! Reza meronta-ronta mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman Jogopati terlalu kuat. Bahkan Kuncoro meski masih dipengaruhi oleh kekuatan Jawoto tidak mampu melawan kekuatan luar biasa itu. Aku akan hancurkan kepala kalian berdua. Ia mengangkat mereka lebih tinggi, siap menghantamkan kepala keduanya satu sama lain. Namun sebelum serangan itu terjadi, sebuah pukulan keras menghantam perut Jogopati. Tubuh besar Jogopati terhuyung ke belakang, melepaskan cengkeramannya pada Reza dan Kuncoro. Mereka jatuh ke tanah, terengah-engah sambil memegangi kepala mereka yang terasa nyeri. Mbah Arya dengan ajian Braja Musti yang menyala terang di tangannya berdiri di depan mereka. Tasbih pusaka miliknya berkilauan, melingkar erat di pergelangan tangannya. Jogopati menyipitkan matanya, amarah memancar dari wajahnya. Kau cukup merepotkan orang tua. Dengan gerakan cepat, ia melayangkan tinjunya ke arah Mbah Arya. Mbah Arya menangkis serangan itu dengan kedua lengannya, tetapi kekuatan Jogopati terlalu besar. Tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam pohon besar yang langsung roboh. Mbah Arya! Reza mencoba bangkit meski tubuhnya masih lemah. Situasi semakin memburuk. Mbah Seno dan Ki Aksa tidak bisa bergerak bebas karena serangan prajurit-prajurit kerajaan yang terus berdatangan. Semua orang terlihat terpojok, kelelahan akibat melancarkan serangan pada Jogopati sebelumnya. Jogopati melayang rendah mendekati Arlingga dan Juna yang masih terbaring di tanah dengan tubuh penuh luka. Juna mencoba berdiri menggenggam pusaka Bajragadanya, tetapi sebelum ia sempat menyerang, Jogopati sudah lebih dulu menghantamnya, membawa darah segar memercik ke tanah. Akhirnya dendamku terhadap Pati Aji Wiratama dan Prabu Arjuna Wirabumi akan terbalaskan. Ia melayang lebih tinggi mempersiapkan serangan terakhirnya. Ini adalah akhir dari Trawiratama dan Wirabumi. Dengan satu gerakan, dua bola api besar melesat ke arah Arlingga dan Juna yang terbaring tak berdaya. Mbah Seno dan Mbah Arya yang menyadari bahaya itu segera melesat ke depan, mencoba melindungi mereka dengan tubuh mereka sendiri. Namun sebelum bola api itu menyentuh tanah, kedua bola api itu meledak di udara, menciptakan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi. Dari balik asap itu, dua sosok melesat dengan kecepatan luar biasa. Dua tinju keras menghantam tubuh Jogopati secara bersamaan, membuatnya terlempar ke tanah dengan keras. Suara hantaman itu mengguncang tanah, meninggalkan debu dan pecahan tanah yang berterbangan. Ketika asap perlahan menghilang, dua sosok itu berdiri tegap di depan Arlingga dan Juna. Wajah mereka penuh keyakinan. Mahendra, Aswan. Yaitu adalah mereka, dua saudara dari Trajayandaru, Antasena Mahendra dan Aswanata Dewandaru. Mahendra melangkah maju mendekati Arlingga dan Juna yang masih terduduk di tanah.
Tatapan matanya penuh dengan rasa hormat. Terima kasih karena sudah berusaha keras untuk mengeluarkan kami dari sana. Aswan mendekati Juna lalu mengulurkan tangannya dengan senyum simpul. Kau terlihat kacau sekali, Juna. Apa kau baik-baik saja? Juna tertawa lemah menerima uluran tangan itu. Aku selalu baik, meskipun berantakan. Di sisi lain terdengar langkah tergesa-gesa. Reza berlari sekuat tenaga lalu tanpa ragu melompat dan memeluk Mahendra dan Aswan sekaligus. Kalian dua orang bodoh, aku pikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aswan tertawa kecil menepuk punggung Reza. Kalau tidak ada kami, siapa lagi yang akan membantu kamu kalau dikejar Silumana? Bahria dan Baseno mendekat dengan langkah tenang. Reza segera melepaskan pelukannya, memberi jalan untuk kedua orang tua itu. Mahendra dan Aswan langsung menundukkan kepala, memberikan hormat kepada Bahria. Maaf, Mbah. Maafkan kami. Kami telah membuat Mbah khawatir. Tanpa peringatan, Bahria menjita kepala mereka berdua dengan keras. Dasar bocah-bocah edan, kenapa kalian selalu bikin repot, ah? Hardiknya meski matanya terlihat berkaca-kaca. Mahendra dan Aswan meringis mengusap kepala mereka yang terasa nyeri. Namun mereka tidak bisa menahan senyum saat melihat air mata tipis di mata Bahria. Mbah, nangis ya? Bahria buru-buru menoleh ke arah lain menyembunyikan wajahnya. Sopo sing nangis, iki kelilipan geni dasar keblong. Yang mencoba menjaga harga dirinya dari kejauhan, Ki Aksa dan Yudaseta hanya bisa memperhatikan. Mereka tertegun melihat ikatan yang begitu kuat antara orang-orang itu. Meski baru pertama kali bertemu, di dalam hati mereka ada rasa kedekatan yang sulit dijelaskan. Jadi mereka yang ingin kalian selamatkan? Iya, mereka lah yang ingin kami keluarkan melalui gerbang arwah. Namun momen itu segera terputus oleh suara Jogopati yang masih melayang di udara. Jadi kalian berhasil keluar dari alam gelap itu. Tapi percuma saja meski kalian di sini. Kalian tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Mahendra dan Aswan menoleh ke arahnya. Senyuman kecil tersungging di bibir Aswan. Kita lihat saja. Aswan, alihkan dia untuk sementara. Aku akan menjelaskan rencana kita dengan yang lain. Tanpa banyak bicara, Aswan melangkah maju. Tubuhnya dipenuhi aura putih keperakan saat ia mengaktifkan 50% kemampuan Asoka. Akan aku beri waktu banyak, Dra. Melihat itu, Juna yang masih terengah-engah langsung berdiri. Semangatnya kembali menyala. Entah mengapa aku jadi bersemangat. Aku ikut dengan Muan. Juna mengeratkan genggaman pusakanya. Aswan mengangguk tegas. Tubuhnya tegap bersiap menghadapi ancaman di depan mereka. Juna mengangkat pusaka Bajragadanya. Kilatan petir tipis mulai menyelimuti tubuhnya, memberi aura yang memancarkan kekuatan dahsyat. Dalam hitungan detik, dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata biasa, keduanya melesat meninju Jogopati secara bersamaan. Tubuh besar Jogopati bergeser sedikit, tetapi serangan itu tetap tidak memberikan dampak berarti. Jogopati hanya menyeringai sambil menyeka debu dari tubuhnya, seolah-olah tinju mereka tidak lebih dari sentuhan angin. Di sisi lain, Mahendra segera melangkah maju menjelaskan rencana yang telah mereka susun. Jogopati tidak bisa mati meskipun kita menyerangnya dengan cara apapun. Itu karena dia menggunakan ajian pecah rogo yang membagi tubuhnya menjadi dua. Satu di alam ini dan satu lagi di alam berbeda. Jika salah satu raganya masih hidup, dia akan terus bertahan. Kita hanya bisa mengalahkannya jika kedua raganya dihancurkan secara bersamaan. Pantas saja serangan kami tidak berdampak apa-apa. Gumam Arlingga, tatapannya luruh menyadari alasan dibalik kekuatan Jogopati yang tidak terkalahkan. Baseno menatap Mahendra dengan serius. Jadi raga satunya berada di alam lain. Mahendra mengangguk. Ia menjelaskan lebih detail kalau di alam lain eyangnya bersama seorang pati dan Jologandru sedang menghadapi raga satunya.
Namun mereka tidak dapat mengalahkan Jogopati jika kedua raganya tidak dikalahkan bersamaan. Mahendra mengeluarkan serat lontar yang sebelumnya diberikan oleh Pati Wiratama. Tugas kita adalah membawa Jogopati ke dalam pusar dimensi ini dan menutupnya menggunakan mantra ini. Ki Aksa yang melihat lontar itu tertegun. Mantra jagat tunggal, bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Kita harus cepat membawa raga satunya ke alam gerbang arwah dan menutupnya. Ini Mbah. Pati yang memberikan ini padaku mengatakan kalau mantra ini hanya bisa digunakan oleh keturunannya, yaitu Trawiratama. Baseno menerima serat lontar itu dengan tangan gemetar saat memegangnya. Yang merasakan aura yang begitu kuat terpancar darinya, matanya membelalak. Siapa sebenarnya Pati itu? Setelah semuanya selesai, aku akan menceritakan bahwa untuk saat ini kita fokus pada Jogopati saja. Mereka yang berada di alam lain sudah menunggu. Di sisi lain, Aswan dan Juna terus bertarung melawan Jogopati. Kecepatan mereka membuat Jogopati sedikit kewalahan, namun seperti biasa serangan mereka tidak berdampak apapun. Jogopati melesat maju, tinjunya diarahkan ke Aswan, namun Juna menangkisnya dengan Bajragada. Getaran keras terdengar di udara saat mereka saling berbenturan, hingga keduanya terdorong ke arah yang lain. Jogopati mulai merentangkan tangan, bersiap menggunakan ajian Triwikarma untuk memperbesar tubuhnya. Mahendra yang melihat itu segera berteriak, "Jangan biarkan dia melakukannya!" Dari atas pohon, Kuncoro yang masih dalam pengaruh Jawoto melompat, menangkap kaki Jogopati dan menariknya hingga tubuh besar itu jatuh menghantam tanah. "Bagus Jawoto!" Mahendra dan Aswan melesat ke arah Jogopati dengan ajian Braja Musti yang diperkuat oleh cincin Pancasona. Mahendra menghantam dada Jogopati dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Aswan memusatkan seluruh kekuatan Asoka ke dalam kepalan tangannya dan melancarkan pukulan telak ke tubuh Jogopati. Tubuh Jogopati terlempar keras ke arah Candi Pamujan. Cairan hitam muncrat dari mulutnya menodai tanah di bawahnya. Arlingga dan Juna yang sudah bersiap langsung melesat maju dengan belati Gudrawinata. Arlingga menghunus dada Jogopati hingga menancap dalam, sementara itu Juna menancapkan ujung Bajragada ke tubuhnya. Mereka berdua mendorong tubuh besar itu sekuat tenaga ke arah pusar dimensi. Kalian pikir bisa membawa aku ke pusar dimensi kembali? Jogopati bertahan, tubuhnya mengepulkan asap hitam. Tenaga Jogopati bertambah begitu besar, membuat Juna dan Arlingga kesulitan. Mahendra dan Aswan yang melihat itu segera melesat untuk membantunya. "Dorong, jangan berhenti!" Jogopati meronta, mencoba melawan, tetapi kekuatan mereka berempat cukup untuk memaksanya masuk ke dalam pusar dimensi yang semakin bergetar. Di sekitar Candi Pamujan, suasana semakin mencekam. Mbah Arya, Ki Aksa, Yudaseta, dan Reza berjuang keras melindungi Baseno yang berdiri di tengah-tengah mereka. Para demit yang tersisa masih menyerang dengan ganas meskipun kekuatan mereka mulai melemah. Baseno melangkah maju, memegang erat serat lontar di tangannya. Cahaya terang memancar dari mantra yang ia rapalkan. Suaranya menggema, lantang dan penuh kekuatan, menembus keheningan malam yang menyelimuti Candi Pamujan. Setiap bait mantra jagat tunggal yang ia bacakan menciptakan gemuruh hebat, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Pusar dimensi yang tadinya berputar liar mulai mengecil, menarik energi hitam di sekitarnya. Ketika bait terakhir selesai, pusar dimensi menyempi dengan cepat. Retakan besar yang menghiasi Candi Pamujan perlahan tertutup hingga akhirnya rapat sempurna. Cahaya terang memancar sesaat sebelum semuanya kembali gelap. Udara yang sebelumnya terasa berat dan mencekik kini berubah menjadi ringan, seolah beban besar telah diangkat. Para demit yang masih tersisa melemah seketika. Gerakan mereka melambat sebelum akhirnya tubuh-tubuh mereka lenyap menjadi debu hitam yang diterbangkan angin.
Mbah Arya, Ki Aksa dan yang lainnya tidak membuang waktu dengan kekuatan terakhir mereka. Mereka memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Gerbang arwah telah tertutup, tidak ada lagi celah bagi roh jahat untuk kembali keluar. Di tengah medan yang kini hening, semua orang terbaring di tanah karena kelelahan. Tubuh mereka dipenuhi luka, napas mereka tersengal, tetapi ada rasa lega yang perlahan menyelimuti hati mereka. Arlingga dengan sisa tenaganya merangkak mendekati Mahendra dan Aswan yang duduk bersandar pada sebuah batu besar. Nafasnya terengah-engah, tetapi matanya penuh rasa penasaran. Dra, siapa pati yang memberi mantra itu? Mahendra terdiam sejenak menatap Arlingga dengan senyum kecil di wajahnya. Tatapannya penuh arti, seolah menyimpan sesuatu yang besar di balik jawabannya. Kau pasti akan terkejut, Lingga, tapi untuk sekarang nikmati saja kemenangan ini. Kita semua telah melalui perjalanan panjang. Arlingga mengangguk pelan, tubuhnya terjatuh duduk di tanah. Matanya memandang ke kejauhan ke arah Candi Pamujan yang kini berdiri sunyi, tanpa jejak kegelapan yang sebelumnya menyelimutinya. Perjuangan mereka usai, gerbang arwah telah tertutup, Mahendra dan Aswan berhasil kembali. Dan Mbah Arya berhasil memenuhi janjinya pada Ki Wirawan, Sumi dan warga desa Wirata yang menjadi korban Doro Jantrawulan. Mereka semua bisa beristirahat menikmati kemenangan yang telah mereka raih. Sinar matahari menerobos lembut melalui celah-celah dedaunan, menyinari desa Jolopati yang kembali hidup. Suara riuh terdengar di mana-mana. Warga desa bergotong royong saling membantu memulihkan kerusakan yang terjadi setelah malam panjang penuh kengerian. Wabah yang sebelumnya mencekam desa, gangguan makhluk gaib yang terus menghantui, serta ancaman dari alas Pamujan kini telah lenyap sepenuhnya. Udara yang dulunya berat dan dingin kini terasa hangat dan penuh dengan kehidupan. Di pendopo kediaman Trah Jolopati, suasana masih terasa campur aduk. Meja makannya sederhana dihiasi makanan yang disajikan oleh warga desa untuk para pahlawan mereka. Semua orang duduk melingkar menyantap sarapan dengan perlahan meskipun tubuh mereka kelelahan. Senyuman menghiasi wajah setiap orang. Aku menatap sekeliling memperhatikan satu persatu wajah mereka. Reza dan Guntoro yang entah bagaimana masih sempat saling lempar lelucon meski hampir kehilangan nyawa semalam. Arlingga dan Juna yang duduk berdampingan terlihat puas meski luka-luka mereka masih terasa. Aku sudah menceritakan semuanya pada mereka mengenai Pati Wiratama, Jogopati dan kerajaan Astana Bumi. Awalnya mereka terkejut mendengar ceritaku, bahkan hampir tidak percaya kalau alam itu terhubung oleh berbagai zaman. Di tengah mereka ada Mbah Arya dan Mbah Seno, dua sosok yang selalu menjadi tumpuan kami. Dengan Ki Aksa dan Yudaseta yang kini duduk di sisi lain, memperhatikan kami semua dengan tatapan penuh arti. Setelah sarapan, suasana berubah. Ki Aksa, pemimpin Trah Jolopati, berdiri perlahan dari tempat duduknya. Suaranya tegas namun terdengar penuh rasa hormat. Sebenarnya dari mana kalian semua berasal? Apakah kalian semua berasal dari Satutra? Mbah Seno yang sejak tadi diam menghela nafas panjang sebelum menjawab. Kami tidak berasal dari Satutra, Ki Aksa. Yang menoleh ke arahku Aswan dan Mbah Arya lalu menuju kami. Mereka bertiga adalah keturunan dari Trajayan Daru. Perkataan itu membuat Ki Aksa tersentak, wajahnya berubah seketika. Ia menatap kami bertiga dengan mata yang membulat penuh rasa heran dan kagum. Trajayan Daru? Kenapa, Ki? Kau seperti orang yang terkejut mendengar Trajayan Daru? Orang tuaku Ki Seta pernah mengatakan sesuatu padaku. Ia berpesan jika satu saat kami bertemu dengan keturunan Trajayan Daru, maka Trah Jolopati harus menyambut mereka dengan hangat
Jika mereka dalam masalah, kami harus berdiri di sisi mereka dan membantu dengan segenap kemampuan kami. Mendengar itu, aku, Aswan, dan Baharia saling pandang dengan tatapan penuh keterkejutan. Mengapa dirinya memberikan pesan seperti itu? Karena leluhur kami Ki Samudra dan Ki Seta pernah berutang nyawa pada seorang pengembara bernama Abisena Jayandaru. Nama Abisena Jayandaru membuat kami bertiga terpaku. Itu adalah nama yang sangat kami kenal. Nama Eyang Abisena Jayandaru. Entah ini memang takdir atau kebetulan, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di sini. Aku menatap Ki Aksa mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakannya. Satu hal yang pasti, aku sadar bahwa setiap kebaikannya ditanam selalu meninggalkan jejak yang berkesinambungan, meski mungkin tidak langsung terlihat. Tapi Ki Aksa, sejak awal kami sampai di sini, kami tidak melihat keberadaan Tralintang Jalu. Bukankah mereka yang menjaga alas Pamujan bersama Trajolopati? Trajolopati dan Tralintang Jalu, dua tra ini dulunya adalah musuh bebuyutan. Namun semuanya berubah ketika Ki Seta menikah dengan putri dari Surya Jalu, pemimpin Tralintang Jalu. Sejak saat itu kedua tra sepakat untuk menghapus nama lama mereka dan bersatu di bawah nama Jolopati. Aku dan yang lain mengangguk, mulai mengerti. Ki Aksa lalu menoleh ke arah Reza dan Kuncoro yang duduk di sudut ruangan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga berasal dari Tra Jayandaru atau mungkin Wiratama? Reza dan Kuncoro saling pandang sebentar, lalu dengan santai Reza menjawab sambil mengangkat dada. Kami dari Tra Lembah Nyengat, Ki. Tra paling hebat dari semuanya. Iya, Tra kami tidak punya waktu untuk urusan kerajaan atau peperangan. Kami fokus pada... Fokus apa ya? Tra kami fokus dalam seni bertahan hidup. Oh iya, ikut seni bertahan hidup. Semua orang di pendopo langsung tertawa mendengar jawaban mereka. Suasana yang sebelumnya tegang berubah menjadi cair seketika, bahkan Ki Aksa tidak bisa menahan senyumannya. Dasar bocah dua ini selalu saja ada saja. Aku menoleh ke arah Aswan yang terlihat menahan tawanya. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan Reza dan Kuncoro dalam membuat suasana jadi santai. Matahari terus naik, sinarnya semakin menyinari desa Jolopati yang kini penuh dengan harapan baru. Meski tubuhku masih lelah, aku merasa ringan. Kami telah melewati banyak hal dan meski perjalanan ini belum sepenuhnya usai, aku yakin bahwa kami tidak sendirian, harapan itu masih ada. Dan selama ada harapan, kami akan terus berjuang. Sinar matahari sore mulai tenggelam, perlahan bersembunyi di balik horizon, memberikan jalan pada langit malam yang mulai gelap. Perjalanan panjang akhirnya membawa kami kembali ke rumah Baharia setelah mengantar Arlingga, Juna, dan Baseno pulang. Kami tiba di rumah dengan hati yang lega. Mobil berhenti di halaman. Aku, Aswan, Reza, Kuncoro, dan Baharia turut satu persatu dari mobil. Rasa lelah masih menyelimuti tubuh, tetapi perasaan hangat mulai memenuhi hati saat melihat tiga sosok yang menunggu di teras rumah. Laras, Lastri, dan Uti duduk di sana, mata mereka berbinar penuh kecemasan. Saat aku dan Aswan keluar dari mobil, senyum mereka langsung mereka. Baharia menjadi yang pertama melangkah ke teras. Laras, Lastri, dan Uti berdiri menyambutnya dengan penuh hormat, menyalami tangan Baharia dengan takzim. Aku dan Aswan menyusul di belakangnya. Uti yang sudah berdiri di tengah dengan mata berkaca-kaca langsung menghampiri kami tanpa bicara. Ia memeluk kami erat. Air mata bahagia mengalir di pipinya.
Maafkan kami, Uti. Kami sudah membuat Uti khawatir. Kalian kembali itu saja sudah cukup. Jangan buat Uti khawatir lagi ya. Di sebelah kanan dan kirinya, Laras dan Lastri ikut menahan air mata bahagia. Aku tahu betul, beberapa hari terakhir pasti mereka juga tersiksa oleh pikiran buruk tentang kami. Aku mendekati Laras yang terlihat berusaha keras menahan tangis. Wajahnya tersipu, tetapi senyumannya tetap ada. Aku tahu dia sengaja tidak menangis di depanku. Dia tahu betul aku akan menggodanya dengan kalimat yang selalu kuucapkan. Kamu terlihat lebih manis kalau senyum. Sementara itu, Aswan yang biasanya bersikap dingin pada siapapun kali ini berbeda. Matanya mencuri pandang ke arah Lastri. Ia terlihat malu-malu, seperti harimau yang kehilangan taringnya. Namun suasana penuh keharuan itu tidak berlangsung lama. Tanpa aba-aba, Mbah Arya menjita kepala kami berdua. Cepat mandi, sudah seminggu gak mandi, baunya kecut. Hari ini Laras dan Lastri yang masak loh. Katanya ada yang kangen sama masakan rumah. Aku spontan menoleh ke arah Laras yang buru-buru membuang muka. Wajahnya memerah, semakin membuatnya terlihat manis. Namun keharuan itu kembali terpecah oleh suara dari arah belakang. Ayam goreng sayur asem. Sambil kentang pedas kerupuk urang. Aku menoleh ke arah suara itu. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Reza dan Kuncoro. Mereka berjalan ke dalam rumah sambil mengendus, menyebut menu makanan yang disiapkan Laras dan Lastri hanya dari baunya. Kalian ini punya hidung atau radar makanan? Malam itu, setelah membersihkan diri, kami semua berkumpul di ruang tamu. Duduk lesehan di atas tikar, hidangan buatan Laras dan Lastri tersaji di depan kami, dan kami menyantapnya dengan lahap. Aku dan Aswan makan tanpa henti, berusaha mengimbangi kecepatan makan Reza dan Kuncoro yang seperti tidak memiliki perasaan kenyang. Laras dan Lastri memperhatikan dari samping sambil tersenyum kecil, senang melihat kami menikmati masakan mereka. Pelan-pelan makannya, nanti keselak sendok. Wes biasa Ras. Jangankan sendok, keselak panci juga wes pernah Yoza. Laras, Lastri dan Uti hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka senang makanan yang dibuat bisa membuat kami makan selahap ini. Sena, ngomong-ngomong, siapa sebenarnya Eyang yang menolongmu di alam itu? Oh, itu Nyi Inten, penunggu sedang mayit. Kalimat itu langsung membuat Mbah Arya tersedak. Nasi yang ia kunyah hampir menyembur ke wajah Reza dan Kuncoro yang duduk di depannya. Ia buru-buru meminum segelas air, matanya membelalak lebar. Apa? Nyi Inten? Iya, Mbah. Ternyata Nyi Inten adalah leluhur Raja Endaro. Mbah Arya terdiam mencoba mencerna semua yang ia dengar. Ia mengusap wajahnya, menggeleng-gelengkan kepala. Masih tidak percaya kalau sosok yang pernah berhadapan dengannya ternyata adalah leluhurnya sendiri. Pantas saja saat bertarung dengannya seperti dimarahi sama neneknya sendiri. Aku menatap semua orang yang ada di ruangan itu dalam perjalanan panjang yang kami lalui. Banyak hal yang membuat aku sadar perjalanan ini tidak hanya soal melawan kegelapan, tetapi juga tentang memahami bahwa setiap takdir yang kita jalani memiliki tujuannya lebih besar. Kadang perjalanan membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga, dan di setiap tempat itu kita bertemu dengan orang-orang yang mengingatkan kita bahwa waktu, takdir, dan keluarga adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Langit malam membentang luas di atas desa kerajaan. Bertabur bintang yang berkelap-kelip seolah menari di antara gelapnya cakrawala. Suara riuh pasar malam yang jauh di ujung desa hanya terdengar sayup-sayup. Aswan dan Lastri baru saja pergi bersama Reza dan Kuncoro menuju pasar malam yang mereka sebut sebagai hiburan wajib setelah perjalanan panjang.
Aku dan Laras memilih tinggal duduk berdampingan di bangku kayu di bawah rindangnya pohon jambu. Laras menatap langit seakan ada sesuatu yang sedang ia cari di antara bintang-bintang itu. Aku memperhatikannya dalam diam, mencoba membaca pikirannya. Hening ini terlalu panjang. Aku menarik nafas dalam sebelum akhirnya membuka suara. Maaf. Ucapku lirih tapi cukup untuk membuatnya menoleh. Laras memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu. Senyumannya masih melekat di bibirnya, menampakkan lesung pipinya yang selalu membuatnya lebih terlihat manis. Maaf karena apa? Aku menggenggam kedua tanganku, menahan nafas sejenak sebelum menjawab. Karena sudah membuat kamu khawatir. Khawatir? Aku terdiam, jawaban itu tidak seperti yang aku harapkan. Jadi kamu gak khawatir sama aku? Laras menatapku lekat-lekat. Bola matanya yang berkilau di bawah cahaya bulan seakan memaksaku untuk menatap balik. Aku menahan nafas, merasa seperti ada sesuatu yang membuatku enggan mengalihkan pandangan. Khawatir itu pasti, tapi aku selalu mengingat kata-kata yang kamu ucapkan. Kamu selalu berjanji akan kembali, dan aku percaya karena aku selalu menunggu kamu. Aku menelan ludah, merasakan sesuatu menghangat di dadaku. Laras. Aku ingin mengatakan sesuatu tapi lidahku terasa keluh. Laras menunduk sedikit lalu tersenyum kecil. Setiap kali kamu pergi ada ketakutan yang selalu mengikuti. Tapi aku mengusirnya dengan keyakinan bahwa kamu pasti kembali. Aku tidak ingin hidup dalam kekhawatiran. Aku ingin percaya, karena orang yang percaya tidak akan mudah tenggelam dalam ketakutan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Setiap kata yang ia ucapkan seakan menembus hatiku, menghangatkannya dengan cara yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu seberapa besar bebannya ia tanggung setiap kali aku pergi. Tapi kini aku sadar, ia lebih kuat dari yang aku kira. Aku tersenyum mencoba membalas ketulusan yang ia berikan. Terima kasih Laras, karena sudah mendukung aku dalam melewati segala sesuatu. Tidak perlu berterima kasih, memang seharusnya begitu. Aku terkekel lalu tanpa sadar mengangkat tanganku berniat menggenggam jemarinya yang tergeletak di bangku kayu. Tapi sebelum aku sempat melakukannya, suara dehem dari arah teras membuatku tersentak. Kami berdua menoleh hampir bersamaan. Di sana duduk dengan tenang. Mbah Arya dan Uti memperhatikan kami dengan tatapan penuh arti. Aku dan Laras saling melirik, lalu buru-buru menunduk, menyembunyikan wajah yang mulai terasa panas. Namun Uti hanya tersenyum lembut. Biarkan saja, mereka hanya melepas rindu. Aku dan Laras semakin tersipu, namun entah kenapa ada rasa nyaman yang perlahan merayapi hati. Malam ini terasa begitu hangat dan aku berharap kehangatan ini tidak akan pernah hilang. Sekian. Dan terima kasih buat Tristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.